Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my students, how are today? And I hope you always great. Welcome to my English class with me, Miss Shaleha. Today, we are going to learn about report text. The first is definition. The second is social function. The third is generic structure. The fourth is language features. And the last one is example. Pada kesempatan hari ini, kita akan mempelajari mengenai text report, di mana kita akan mempelajari mengenai pengertian text report, fungsi sosialnya, struktur teksnya, unsur kebahasaannya, dan yang terakhir mengenai contohnya. What is report text? Report text is used to describe something such as animals, things, or phenomena in general. It is as a result of systematical observation and analysis. Jadi, report text itu adalah sebuah teks yang menghadirkan informasi tentang suatu hal secara umum. Teks ini adalah sebagai hasil dari observasi dan analisa secara sistematis, di mana teks ini berisi fakta-fakta yang dapat dibuktikan secara ilmiah. Social function. What is the social function of the report text? The purpose of the text is to describe information about things, animals, or phenomena in general. Jadi, fungsi sosial atau tujuan dari report text tersebut adalah untuk menggambarkan informasi tentang benda, hewan, ataupun fenomena secara umum. Next is generic structure atau struktur teks. Jadi, apa saja yang harus ada di dalam report text tersebut? The first is title atau judul. Ini harus dan pasti ada. The second is classification. Classification is general information about the object. Give the introduction of the topic of the whole text and gives a brief definition of it. What is it? Jadi, untuk classification atau klasifikasi itu adalah pernyataan umum yang menerangkan subjek dalam laporan, keterangan, dan klasifikasinya. Biasanya, dalam classification itu berisi mengenai topik atau pikiran utama yang ada dalam teks tersebut. Dan apabila ada pertanyaan, biasanya dapat pertanyaannya yaitu what is it? Atau what is the topic? The next is description. Description is describing the object's features in the term of parts, qualities, habits, or behaviors. Jadi, untuk yang ketiga yaitu adalah deskripsi. Pada bagian ini biasanya memberikan gambaran yang akan terjadi, baik itu bagian-bagiannya, sifat-sifatnya, kebiasaannya, atau tingkah lakunya. Jadi, untuk description, ini adalah penjabaran dari classification atau penjabaran dari pikiran utama atau topik yang akan dijelaskan dalam teks tersebut. Language features
atau unsur kebahasaan. The first is use of the general nouns. Example, hunting dogs, rather than particular nouns. Example, our dog. General nouns maksudnya adalah sebuah benda, baik itu hidup ataupun mati, yang bersifat umum. Jadi, di sini menggunakan kata benda yang bersifat umum dan biasanya itu adalah jamak atau plural noun. Jadi, kata bendanya adalah kata benda yang jamak atau yang banyak. Coba kita bandingkan. Hunting dogs. Ingat ya, dogs-nya with S dengan my dog. Nah, hunting dogs itu bersifat umum. Kenapa? Karena dogs-nya ada S-nya, berarti dia menandakan bahwa dia adalah more than one atau lebih dari satu. Berarti dia jamak atau plural noun, dogs. Sedangkan my dog itu bersifat khusus. Kenapa bersifat khusus? Karena hanya ada satu, yaitu my dog. Berarti anjingnya hanya ada satu. Sedangkan hunting dogs, karena ada S-nya, berarti menandakan bahwa anjingnya banyak, sehingga mereka bersifat umum karena banyak. The second is use of relating verbs to describe features. Example, molecules are tiny particles. Di molekul itu adalah partikel yang sangat kecil. Nah, apa sih relative verb itu? Ya, relative verb atau relating verbs dalam grammar disebut juga dengan linking verb. Apa ya linking verb? Linking verb adalah jenis kata penghubung yang menghubungkan subjek dan pelengkap yang menerangkannya. Nah, jadi dia adalah kata pelengkap yang melengkapi atau menghubungkan antara subjek dengan kata pelengkapnya. Jenis-jenis linking verb itu ada seperti to be. To be ada is, ada am, ada are. Itu untuk present. Jadi kalau present berarti ada to be-nya is, am, atau are. Seperti contohnya yang pertama itu ya, molecules are tiny particles. Nah, di situ ada kata are. Nah, are di sini adalah sebagai linking verb atau kata penghubung. Selain itu, linking verb juga dapat berupa kata yang berkaitan dengan panca indera. Jadi, ada kata seperti seems, ya, ada look, ya, lalu taste, ada smell, dan ada sound. Ini adalah kata-kata dalam panca indera. Seems, terlihat, look, melihat, taste, merasakan, smell, membau, dan sounds, yaitu mendengar. Selanjutnya is use simple present tense and timeless present tense to indicate unusualness. Example, tropical cyclones always begin over the sea. Nah, jadi untuk report text, dia itu menggunakan simple present tense. Selain simple present tense, dia juga menggunakan timeless present. Apa sih timeless present itu? Timeless present itu adalah suatu penanda waktu dalam simple present tense, seperti often, usually, always, dan lain-lain. Nah, seperti contoh yang pertama di sini ya, tropical cyclones ya always. Nah, always di sini berarti dia menandakan bahwa dia simple present tense karena ada timeless-nya yaitu always, selalu. Ingat, kalau simple present tense dia menggunakan verb yang pertama, ya, verb one. Okay, the last one is
use passive voice. Dia menggunakan kalimat pasif. Nah, untuk passive voice nanti Miss akan jelaskan pada video selanjutnya. Dan yang terakhir adalah use of technical terms. Apa sih technical terms? Nah, technical terms adalah istilah-istilah yang meliputi teks report tersebut. Next is the example of the table analysis. Jadi, di sini ada contoh sesuai table analysis yang ada di buku kalian. You can look on your book page 166. Nah, it's about buffalo. Okay, I want to read and please listen carefully. Buffalo are big, strong, dark-colored mammals with hard horns. Jadi kerbau itu besar, kuat, dan mamalia berwarna gelap dengan tanduk yang besar. African buffalo live in herd of several hundred, usually near water, as they love to wallow in the mud. Kerbau Afrika biasanya itu hidup dengan cara berkerumun, ya, berkawanan. Biasanya mereka hidup dekat dengan air karena mereka sangat suka untuk berendam di lumpur. Jadi mereka untuk African buffalo sangat suka berendam di lumpur. African buffalo have very bad tempers, so humans have never managed to tame them. Kerbau Afrika, mereka itu biasanya sangat pemarah, sehingga manusia tidak bisa menjadikan dia sebagai hewan ternak, ya, atau menjadi jinak. Jadi mereka punya bad temper. Water buffalo are found in the weather areas of Asia. Kerbau air biasanya sering ditemukan di wilayah Asia yang basah, wilayah Asia yang basah, ya. A few are found in the wild now. Nah, beberapa ada yang bisa kita temukan di hutan belantara, ya. And they are mostly kept as a farm animal. Dan mereka juga biasanya dipelihara sebagai hewan peliharaan, ya, farm animal. Water buffalo have been domesticated from 3 years. Nah, untuk kerbau air, ya, kerbau air itu adalah hewan jinak sudah menjadi hewan jinak, ya. Jadi water buffalo itu sudah menjadi hewan jinak sejak 3.000 tahun yang lalu. Ya, they are used to pull cart and plow. Mereka biasanya digunakan sebagai gerobak, ya, gerobak itu, atau untuk pembajak sawah. But they can be kept for their meat, milk, and hides. Tapi mereka juga biasanya dimanfaatkannya itu dagingnya atau susunya. Only a few survive in the wild in Asia. Hanya beberapa yang bisa bertahan di hutan belantara di Asia. But buffalo are released to run free in the swamps of the northern territory of Australia. Tapi kerbau itu biasanya mereka, ya, sangat run free, ya, hidupnya tuh bebas, ya, hidup bebas di daerah rawa di wilayah utara Australia. Nah, ini adalah contoh dari si buffalo, ya, tentang kerbau. Nah, di sini kita bisa mencari mana sih what is the title-nya, ya, titelnya sudah jelas, yaitu buffalo. And what is the classification and what is the definition? Ingat, classification itu ada topiknya, ya, adalah topiknya yang mana? Oke, kita bahas. Nah, di sini
di main idea ya, berarti dia topik, berarti masuknya ke classification ya, main idea. Biasanya ini adalah spesies jenisnya. Main idea bisa ada di atas. Nah, berarti jenisnya apa? Nah, ini masuk ke dalam classification-nya. Buffalo are big, strong, dark-colored mammals with hug horns. Jadi, buffalo itu adalah besar, kuat, dan mamalia yang mempunyai tanduk yang besar. Nah, ini adalah main idea atau spesies di sini ya namanya. Lalu detail fake. Detail fake berarti di sini masuk ke dalam definition ya. Dan di detail fake ini ada habitat, ada habits, ada physical character. Habitat ini tempat tinggal ya, habitat tempat tinggal. Ada habits, kebiasaannya. Ada physical character atau karakter secara fisiknya ya, bisa dilihat dari kasat mata, bisa terlihat ya dari fisiknya. Lalu emotional karakter itu karakter emosinya ya, emosionalnya, perasaannya. Dan function, biasanya function ini fungsinya, biasanya itu bisa digunakan sebagai apa dan apa. Apabila nanti informasinya tidak ada, kamu bisa tulis di sini not information available. Oke, tadi spesiesnya udah tahu ya. Sekarang habitatnya, kamu bisa lihat di dalam teks tersebut ya. Habitatnya berarti dia itu tempat tinggalnya di mana. Nah, di sini ada ya tadi. Water buffalo are found in the wetter areas of Asia. Berarti dia biasanya hidup di wilayah perairan di Asia. Nah, ini berarti habitat tempat tinggalnya. Atau yang kedua, few are found in the wild now. Ya, beberapa ada yang tinggal di hutan belantara. Nah, itu juga termasuk dalam habitat karena tempat tinggal. Atau only a few survive in the wild in Asia. Beberapa ada yang tinggal di hutan di Asia. Nah, ini juga masuk dalam habitat atau tempat tinggal. Lalu, but buffalo are released to run free in the swamps of the Northern Territory of Australia. Tapi buffalo atau kerbau biasanya itu hidup bebas di daerah rawa di wilayah utara Australia. Nah, ini juga habitat. Jadi habitat itu adalah mengenai tempat tinggal dari si buffalo tersebut. Lanjut yaitu habit. Habit adalah kebiasaannya. Biasanya dia suka apa? Nah, contohnya di sini ya. African buffalo live in the herds of several hundred, usually near water. Jadi kebiasaan-kebiasaan dia. Nah, biasanya di sini untuk African buffalo, untuk kerbau Afrika, dia itu suka hidup berkerumunan. Jadi sukanya tuh bareng-bareng. Nah, itu adalah kebiasaan karena tidak semua hewan suka untuk hidup berkawanan. Lalu, they love to wallow in the mud. Dan mereka suka berendam di lumpur. Nah, ini juga termasuk ke dalam habit atau kebiasaan. Kebiasaannya adalah berendam di lumpur. Lalu physical characteristics. Nah, physical characteristic ini biasanya ciri-ciri fisiknya. Nah, ciri-ciri fisiknya apa? Berarti dia kalau misalnya memang sama seperti topik, it's no problem. Kamu tulis aja kalau sama seperti topik ya. Berarti untuk physical karakteristiknya atau ciri-ciri fisiknya yaitu dia itu besar, big, strong, kuat, dan dark color mammal with hug, dan mamalia yang berwarna gelap yang mempunyai tanduk. Lalu ada emotional karakteristik atau karakteristik perasaannya, dia itu apa? Apakah pemarah atau tidak? Nah, tadi di sini ada ya, African buffalo have very bad tempers. Jadi untuk kerbau Afrika dia mempunyai sifat yang pemarah. Berarti dia masuk dalam emotional karakteristik. Apabila dalam teks tersebut tidak terdapat emotional karakteristik, maka kamu tulis aja not information available, tidak ada. Lalu function, fungsinya. Tadi dia tuh atau kegunaannya bisa apa saja sih gitu yang dilakukan oleh si buffalo tersebut ya, functionnya seperti apa. Oke, kita lihat. Yang pertama adalah human
humans ya, so humans have never managed to tame them. Nah, jadi manusia tidak dapat memanage atau mengatur dia untuk menjadi jinak. Nah, itu fungsinya untuk si African buffalo ya. Atau and they are mostly kept as a farm animal. Nah, dia biasanya menjadi hewan ternak ya. Buffalo banyak yang jadi hewan ternak ya. Lalu ada juga water buffalo have been domesticated for 3 years. Ya, jadi dia itu bisa dijinakkan ya, atau sudah menjadi hewan jinak sejak 3.000 tahun. Atau they are used to pull cart and plow. Nah, ini function banget nih ya. Jadi mereka itu bisa ya kita gunakan, bisa manusia gunakan sebagai gerobak ya, atau sebagai kereta gerobak, ataupun untuk membajak sawah ya. Dan terakhir adalah but they can be kept for their meat, milk, and hides. Dan dia bisa fungsinya juga nih ya, bisa diambil itu dagingnya atau susunya. Okay, this is the example of table analysis. Okay, the next is the task. Jadi selanjutnya adalah tugas kamu. Tugas kamu adalah on your book page 175. Jadi tugas kamu ada di buku paket halaman 175. Apa saja sih tugasnya? Nah, nih. You have to make a table analysis based on the text. Jadi, kamu buat table analysis sesuai dengan teks tersebut. Yang pertama, ya, ini adalah grasshopper, ya, belalang. Lalu ada fish. Jadi, kamu nanti buat 2 table analysis. Yang pertama untuk grasshopper dan yang kedua adalah untuk fish. Ya. Nah, jadi nanti di main ID-nya kamu lihat spesiesnya atau jenisnya. Ya, kamu nanti langsung tulis jenisnya itu jenis apa. Ingat, main idea itu adalah ide pokoknya. Bisa ada di awal ya, atau di akhir juga bisa ya, atau di tengah-tengah juga bisa. Jadi kamu cari main ID-nya, spesiesnya. Lalu ada detail facts ya. Nah, detail facts ini berisi habitat. Jadi nanti kamu cari di dalam teks tersebut habitatnya itu di mana, tempat tinggalnya di mana. Lalu ada habits. Ya, habits itu adalah kebiasaan. Nanti kamu lihat kebiasaannya itu apa saja yang ada di dalam teks tersebut. Tapi apabila habitsnya tidak ada, berarti kamu tulis adalah not information available. Jadi tidak ada informasi yang tersedia. Lalu ada physical characteristics ya, ciri-ciri fisiknya. Apa saja, tulis misalnya dia itu panjangnya berapa atau apa ya, itu masuk dalam physical characters. Lalu ada emotional characters ya, karakteristik dari perasaannya. Apakah dia hewan yang pemalu atau hewan yang pemarah atau lain-lain, kamu nanti tinggal cari di dalam teks tersebut lalu kamu tulis. Tapi kalau tidak ada, tidak usah ditulis ya. Lalu functionnya, nah fungsinya, nanti fungsinya itu untuk apa saja, atau bagian-bagian tubuh dari hewan tersebut fungsinya untuk apa saja. Misalnya nanti di fish, misalnya nanti insangnya untuk apa, atau siripnya untuk apa, berarti nanti kamu tinggal tulis di sini. Tapi apabila tidak ada, berarti tidak usah ditulis. Okay, that's all for today, and good luck for your talks. Thank you very much and see you next time. Bye bye.